bagus. Juma Nanti dia bangsa. bersuara, pendeta itu bersuara nanti hari Minggu. Tapi kalau Juma hari bangsa. Senin, Selasa, Juma Rabu, bangsa. Kamis, Juma Jumat, Sabtu, ketika kebenaran disampaikan, pendeta sembunyi. Ikuti itu. Ya, ikuti aja itu. Sembunyi. Nah, itu bagus. Cara pendeta itu bagus. Nanti dia muncul kalau hari Minggu. Itu pun kalau mau pungut perpuluhan baru nongol. Itu pun nongolnya cuma depan jemaat. Jemaat yang kerjanya cuma manggut-manggut aja. Iya, iya Bapak. Iya, iya Pastor. Nggak Iya beda sama Romo. Ufti yang bikin kuburan jong ya kan gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, tutup gereja kalau begini lama-lama. Ayo teman. Bukankah amanat agung diperintahkan kemudian di dalam Bible, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ayo, 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 beritakan Bible itu kepada kami. Silakan, kami ingin dengar. Ayo, ayo. Apa yang Yesus katakan dan ajarkan tentang Paulus? Ayo, beritakan Injil ke kami. Silakan. Ada nggak Yesus membahas tentang Paulus di dalam Bible kalian? Ayo, ayo. Ingin dengar kami. Silakan. 1, 2, tidak. Ayo, ayo. Injilin kami dong. Ini sudah hampir 2000 orang di TikTok. Yang di YouTube juga udah 500-an, hampir 600-an di tempat saya di YouTube. Oke? Dan saya berharap kemudian Anda bisa melakukan penginjilan di sini. Beritakanlah Injil kepada seluruh umat Islam. Ayo, beritakan coba. Coba saudara beritakan penginjilan Yesus tentang kerasulan Paulus. Silakan. Jangan beritakan Paulus menurut Paulus, tapi beritakan Paulus menurut Yesus. Kami ingin dengarkan. Silakan. Bang, Assalamualaikum Bang Juma. mohon maaf ini Bang Ferry. Bang Ferry, Iya. ya tolong sematkan komen saya ya Bang ya. Selatan. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ukti. Apa yang ingin disampaikan? Ukti Mailani. Bukan, nggak saya. Bang Ferry tolong sematkan komen saya ya, jazakallah. Lanjut Bang Suma. Oh iya. Iya, baik. Ini ada Siap. Bang Ricardo ini, Gurunda sama netizen. Selamat malam. Muslim apa Kristen? Netizen. Halo netizen, selamat malam. Muslim apa Kristen? Muslim apa Kristen Bang? Lah kan dia malah bisik-bisik. Iya, sama seperti makhluk yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Iya Bang Ricardo, ada yang mau ditanggapi Bang Ricardo tentang Injil Aku tadi? lagi lihat Bang Jima ini udah merasa kayak mendengarkan Injil karena dia paling paham. Oh, udah takut duluan udah. Tinggal aku ambil setidaknya aja. Bagus, bagus. Sisi baiknya itu ketika berbicara mengenai penginjilan Yesus, tidak ada sedikit pun sentuhan kebenaran terkait dengan kerasulan Paulus itu, kecuali ketika Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada Paulus. Itu aja. Udah Bang, ceritakan lagi lah tentang Alkitab itu, biar lebih paham aku tentang Alkitab. Ya, jadi yang orang Kristen sebut Alkitab itu adalah berita ya, berita yang disusun kemudian oleh para pewarta, asisten Paulus. Asisten Paulus yang menulis itu ada 2 yang sampai di Indonesia. Yang pertama Lukas, yang kedua adalah Markus. Ini adalah tangan kiri kanannya Paulus. Iya Bang. Dan kedua penulis ini, Lukas dan juga Markus, itu tidak dikenal oleh Yesus. Yesus pada saat menjadi rabi, menjadi nabi, menjadi Mesias bagi Bani Israel, tidak pernah sedikit pun menyentuh pengajaran tentang Lukas, Markus, kemudian Paulus. 3 sekawan ini adalah orang yang ngarang cerita tentang Yesus berdasarkan hasil penyelidikan dan juga berita-berita yang didengarkan dari orang-orang lain. Seperti itu. Jadi
Alkitab sengaja kata ini diambil oleh gereja untuk menutupi surat kabar yang berasal dari barat yang disebut perjanjian baru. Supaya dianggap bahwa surat kabar ini firman Tuhan, maka di Indonesia disebutlah Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah nama lain daripada kitab sucinya umat Islam, yaitu Al-Quran. Kristen barat ingin menutupi surat kabar ini seakan-akan firman Tuhan. Maka gospel disebut dengan sebutan Alkitab, biar mirip-mirip Al-Quran. Seperti itu, Bung. Jadi tentang 12 murid Yesus itu gimana lagi tuh, Bang? Nah, murid Yesus itu tak ada yang menulis. Murid-murid Yesus itu tak ada yang menghafal. Jadi ketika Yesus ini diselamatkan oleh Allah, terangkat ke langit karena ingin dibunuh oleh orang Yahudi, Romawi atas perintah Yahudi, ya murid-muridnya nggak ada yang kemudian menulis, tak ada kemudian yang menghafal Injil, tak ada. Iya, itu juga tertulis sih, cuma kan di Alkitab juga nggak ada memang yang mengakui karena takut kan gitu. Ya bukan karena takut, karena memang tak ada perintah. Tak ada perintah dari Yesus, tulislah, hafallah, tak ada. Jadi Yesus itu hanya melakukan penginjilan. Setelah melakukan penginjilan, ya Anda percaya silakan, Anda beriman. Anda tidak percaya ya tidak apa-apa, silakan. Jadi Yesus tidak memaksakan kemudian. Jadi kalau yang beriman itu gimana lagi tuh ceritanya tuh? Kan ada Bang Juma, coba aku dengar ya. Coba kan ada kayak apa ya? Aku udah pernah masuk Tahir Jehovah itu. Saksi yang dibilang sekarang dibilang kayak doktrin agama sesat, aliran Kristen yang sesat. Itu mereka itu mengakui kalau Yesus itu nabi. Jadi bisa dibenarkan nggak itu kalau menurut keyakinannya Bang Juma, Bang? Oh, enggak lagi. Beda lagi, Bang, itu. Enggak bisa lagi dibenarkan karena kan Yesus mengatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Saksi Yehova ini ingin menyamakan diri mereka dengan ahli Taurat. Kalau tidak melebihi dari ahli Taurat, tak bisa masuk surga. Kalau hanya ingin menyamakan diri dengan ahli Taurat, tidak bisa masuk surga. Harus melebihi. Makanya Yesus berpesan, jika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan engkau segala kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dia tak ada lagi itu ajaran-ajaran Yesus atau pengikut Yesus itu tak ada. Sedangkan saksi Yehova ini hanya menjilat kitabnya orang Kristen, Protestan. Sedangkan Protestan juga menjilat dari kitabnya Katolik. Sedangkan Katolik menjilat kitab terjemahan miliknya Yahudi. Ya tak ada yang benar. Unsur itu nggak ada. Di luar Bani Israel tak ada yang benar. Bani Israel aja dikutuk. Oleh Yesus mengatakan mereka ini adalah keturunan ular beludak. Dan orang di luar daripada Yesus disebut sebagai guguk, pemakan sampah. Jadi tak ada kebenaran. Lalu solusinya gimana? Ya sederhana. Yesus mengaku hanya diutus kepada Bani Israel saja. Musa begitu juga adanya. Daud, Salomo demikian juga adanya. Lalu siapa nabi yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk seluruh umat manusia? Tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah nggak ada, Bang Juma? Kita kan ini kan kita berbicara satu, saya A, kamu B, dia C. Saya percaya A, kamu percaya B, kamu percaya C, kan gitu kan? Nah, jadi apakah nggak ada kelemahan di C ini? Apa sih sebenarnya? Istilahnya maaf loh Bang Juma, kita nggak bahas yang untuk menjelekkan. Bang Juma tadi udah bahas dari
Paulus ini segala macam. Coba apa sih yang menjadi kelemahan buat Muhammad? Apa Nabi Anda? Apa memang semua Nabi di bawah Nabi Muhammad itu memang itu penyempurna apa gimana gitu? Kurang paham juga saya. Ya, pada prinsipnya kemudian apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad datang bil bayyinati was subur. Wa anzalna ilaika dzikr. Beliau datang untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus datang untuk Bani Israel saja. Bagaimana ceritanya orang yang di luar Bani Israel tapi mereka ingin selamat? Ya nggak boleh ngaku-ngaku sebagai pengikut. Oh, aku ini pengikut Musa loh. Loh, gimana ceritanya? Musa hanya untuk Bani Israel. Aku ini pengikut Yesus loh. Bagaimana ceritanya? Yesus hanya untuk Bani Israel. Yang benar itu adalah kita ini pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nah sekarang kalau orang Kristen ibadah minggu, kemana perginya ibadahnya? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus mengajarkan pengikutnya ibadah hari Sabtu. Itu pun hanya untuk Bani Israel. Kristen menyembah Yesus. Yesus dan muridnya menyembah Elohim. Gak nyambung. Gak nyambung. Ini hanya dipaksakan aja. Dipaksakan mengambil kitabnya orang Yahudi, ditempel, ditumpuk dengan kitab perjanjian baru. Supaya dianggap bahwa pengikut, pengiman daripada perjanjian baru itu adalah pengikut Yesus. Padahal gak ada hubungannya sama sekali. Antara Yesus dan orang Kristen itu tak ada hubungannya sedikit pun. Tak ada. Tak ada. Bahkan Paulus pun dengan Yesus tak ada hubungannya. Lukas, Markus tak ada hubungannya. Penulis Matius dan penulis Yohanes pun tak ada hubungannya dengan Yesus. Tak ada hubungannya. Apalagi Kristen, Katolik, Roma. Itu tak ada sama sekali hubungan dengan Yesus. Yesus hanya mengatakan, waspadalah kepada non-Israel, non-Yahudi yang datang ngaku-ngaku sebagai Yahudi. Padahal sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Nah sekarang, di luar Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi rohani, siapa? Kan cuma Kristen. Islam tidak. Islam mendudukkan Yahudi sebagai Yahudi. Hindu juga begitu. Buddha juga begitu. Hanya Kristen ini yang kemudian nempel kayak benalu di pengajaran orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi tidak mengakuinya. Tapi selalu kemana-mana. Paling sakti, paling jago pendetanya tuh. Kita ini adalah dalam kitab Yesaya, dalam kitab Yeremia. Apa-apaan, apa hubungannya? Gereja kok membahas kitabnya Yahudi? Gak ada hubungannya. Ditertawakan kemudian oleh Yahudi. Tertawakan. Kenapa Yahudi tidak klaim, tidak komplain? Wahai Kristen, jangan kau pakai kita kami. Kenapa demikian? Iya karena Yahudi juga mendapatkan keuntungan dari itu. Apa keuntungannya? Ya minimal secara politik, secara ekonomi. Ya, bisa kemudian bersekutu dengan orang-orang Kristen. Tapi dalam aspek keagamaan, orang Yahudi ludahi kalian. Itu fakta. Lagian orang Yahudi mengatakan, tak masalah. Toh yang dia pakai cuma terjemahan kok. Bukan kitab Tanak. Yang mereka pakai cuma terjemahan. Itu pun terjemahannya sudah jauh melenceng dari arti yang sesungguhnya. Jadi orang Yahudi ya justru diuntungkan. Orang Kristen ini yang justru sibuk sendiri. Oh kami ini pengikut orang Yahudi. Kami pengikut nabi-nabi Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, ya terus. Gosok terus. Padahal sebenarnya Yahudi itu bukan agama misi. Yahudi itu bukan agama syiar. Yahudi bukan agama tablik. Yahudi hanya untuk keturunan Yakub. Jadi kalau ada orang di luar keturunan Yakub sibuk mengkristenkan diri, mengatasnamakan pengikut Yahudi, itu adalah orang yang memperbodoh diri. Karena Yahudi tidak mengakui secara ketuhanan, tidak mengakui secara kitab, tidak mengakui secara agama, tapi mengakui sebagai sekutu untuk menguasai dunia.